uang tabungan milik siswa di salah satu sekolah dasar Kabupaten Pangandaran yang disimpan di koperasi tidak bisa dicairkan. Nilai uang tabungan mencapai miliaran rupiah. Saat ini orang tua siswa kebingungan dan minta pertanggungjawaban pihak sekolah. Uang tabungan milik siswa SD di Pangandaran, Jawa Barat hilang dan tak bisa dicairkan. Jumlah uang tabungan yang hilang mencapai 5 miliar rupiah lebih karena dipinjam guru yang menjadi anggota koperasi. Kejadian ini terungkap saat salah satu orang tua murid SD Negeri 2 Kondang Jajar mempertanyakan uang tabungan milik anaknya di kelas 6 yang lulus sekolah. Uang tabungan itu dipinjam sejumlah guru setelah disimpan di koperasi Tugu di Kecamatan Cijulang yang kini bangkrut. 45 juta. 45 juta ya. Itu pengakuan dari pihak sekolah atau gimana Pak? Secara singkat, uang tidak ada di sekolah. Padahal kan orang tua tahunya uang di sekolah. Di mana itu uangnya Pak? Di SD. SD Negeri 2 Kondang Jajar. Enggak, kata pihak sekolah itu uangnya tidak di sekolah tapi di mana? Dua versi. Jadi sebagian mengatakan di pihak guru bahkan udah pensiun, sebagian lagi di koperasi Tugu. Kasat Reskrim Polres Pangandaran AKP Luhut Sitorus di program Sapa Indonesia Pagi mengatakan pihaknya tengah mengusut kasus ini. Namun, banyak orang tua mengaku menabung pada guru, tak tahu kalau uang mereka dimasukkan ke koperasi. Sampai sekarang kami belum, kalau untuk mengarah ke siapa, kami belum bisa memastikan. Karena hasil penyelidikan ini masih berlangsung. Kami akan total dulu semua orang tua, bagaimana kesepakatan mereka. Tapi kemarin hasil keterangan dari orang tua siswa, kami itu menabung bukan ke koperasi. Tapi kami menabung ke guru dan harapan kami juga gurunya yang mengembalikan uangnya ke kami. Begitu. Sebenarnya mereka ini para siswa di sini nabungnya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Bukan contohnya kelas 1 nabung nanti penaikan kelas ditarik, dikembalikan, bukan. Jadi mereka menabung dari kelas 1 sampai kelas 6. Nanti setelah di kelas 6 harapannya untuk membantu orang tua pada saat penaikan kelas bisa anaknya untuk diteruskan mau sekolah kemana. Jadi sebenarnya berputar begitu loh, terus begitu. Ternyata mandek dia karena tadinya mungkin uang penabung yang baru dikasihkan kepada yang mau tamat. Ternyata uang simpanan yang disimpan kemana gitu dia tidak bisa masuk. Nah akhirnya stop dia. Disitulah dia di tahun 2021 dia mulai bermasalah karena sudah tidak ada masukan dari yang lain. Antara yang harus dibayarkan dengan tabungan siswa yang baru tidak sebanding lagi. Disitulah dia bermasalah. Bupati Pangandaran JJ Widadinata mengatakan di Kecamatan Cijulang dan Parigi ada 35 sekolah. Dari jumlah itu, tidak semua sekolah mengalami tabungan mandek. Macetnya pencairan tabungan siswa karena uang berada di tangan guru dan koperasi. Saat berada di koperasi itulah uang disimpan pinjamkan dan akhirnya macet. Anggota koperasi yang meminjam kebanyakan guru yang sudah pensiun. Kasus pinjaman guru yang macet mulai terjadi saat pandemi COVID-19. Mereka tabungan juga di dua kecamatan ini. Persoalannya adalah COVID kemarin, ada yang setengah lancar, ada yang tidak lancar, ada yang mandek sekali. Ya. Ada yang di koperasi, ada yang di guru. Ya. Yang di Cijulang yang banyak di guru. Kalau di Parigi 99% ada di koperasi. Orang tua siswa berharap pihak sekolah dapat bertanggung jawab dan melunasi uang tabungan milik anaknya. Mengingat saat ini anak mereka akan melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Dede Ibin, Kompas TV, Pangandaran, Jawa Barat. Untuk mengetahui soal kasus tabungan siswa yang hilang, kita siang ini sudah terhubung dengan Wakil Ketua Koperasi Tugu Cijulang, Sobirin di Pangandaran, Jawa Barat. Selamat siang Pak Sobirin. Terima kasih sudah bergabung hari ini Pak. Ini pertanyaannya mungkin karena angkanya simpang siur Pak. Boleh diberitahukan terlebih dulu kalau di Koperasi Tugu ini berapa total tabungan yang ada di Koperasi Tugu? Baik, terima kasih Mbak. Baik, kalau pertanyaan berapa tabungan yang ada di koperasi, ini berarti bertanya
berapa simpanan SD atau titipan SD yang ada di koperasi. Menurut catatan kami, di Kecamatan Cijulang, yang jumlah sekolahnya ada 21 SD, ini tercatat ada kewajiban kami harus mengembalikan simpanan SD itu adalah sebesar 2 miliar 900 juta. Oke, dari Begitu, Pak. 21 SD ya Pak? Ya, Itu adalah tabungan yang sudah disimpan di koperasi sejak tahun berapa Pak? itu sudah lama, Bu. Jadi kita menyelenggarakan atau menerima titipan SD itu sudah mungkin udah puluhan tahun, Bu. Dan sebelumnya tidak ada masalah. Kita bisa mengembalikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hmm. Oh, berarti dari angka 2 miliar ini yang tidak bisa dikembalikan berapa Pak? Ya sekitar itu. Oke, jadi 2 miliar ini. 2.900.000. Oke, 2 miliar ini saya pastikan ya Pak, 2 miliar ini dari 21 SD yang sampai saat ini Ya. tidak bisa dikembalikan ke 21 SD tersebut. Betul. Oke, ini pertanyaannya. Maaf Mbak. Iya. Maaf, Mbak. Tidak ke 21 SD ya. Karena di Kecamatan Cijulang juga ada SD-SD yang lancar sudah mengembalikan tabungan. Kemudian kebetulan mereka juga tidak punya titipan di koperasi. Kita atau mereka sudah mengembalikan dengan lancar. Oke. Yang belum itu ada 6 SD. Oke, berarti 2 miliar ini untuk 6 SD yang belum bisa dikembalikan. Ya, sebagian untuk 6 SD, paling besar memang untuk 6 SD, tapi ada juga yang lain yang tabungannya masih disimpan di kami atau sekolahnya masih menitipkan ke kami. Oke, ini dari angka ini tadi Pak Sobirin juga cerita sebenarnya sudah puluhan tahun dan semuanya Betul. aman bisa dikembalikan. Betul. Nah, Betul. mengapa sekarang tabungan ini dengan nilai 2 miliar 900 juta rupiah ini tidak bisa dikembalikan, tidak bisa dicairkan, Pak? Ya. 2 sekian miliar itu adalah kewajiban kami. Kami juga punya tagihan. Tagihan kami di guru-guru dan di guru yang sudah pensiun. Jadi mohon diralat ya. Yang pensiun itu awalnya dia guru aktif. Oke. Minjamnya waktu masih aktif. Kemudian ke bawah menjadi pensiun gitu. Sehingga catatan di kami dipisah yang pensiun dan yang masih aktif. Total dari kedua komponen itu yaitu guru yang masih aktif dan guru yang sudah pensiun, tagihan kami sebesar 5,2 miliar. Dari pinjaman guru tersebut? Betul. Oke, jadi ini ada 2 angka ya Pak. Saya perjelas lagi Ya. supaya clear. Ini ada 5,2 miliar, lalu ada 2 Betul. miliar kewajiban yang harus dikembalikan. Ya. Berarti sebenarnya 2 miliar itu adalah bagian dari 5,2 miliar yang belum dikembalikan guru-guru tersebut. Gimana ya? Jadi beda Bu. Kewajiban kami untuk mengembalikan simpanan SD adalah 2,9 miliar. Oke. Sementara kami juga harus menagih ke anggota yang punya hutang ke koperasi itu sebesar 5,1 Miliar. 5,2 M. Oke. Artinya apakah koperasi Tugu ini tidak bisa mengembalikan 2,9 miliar ini karena Ya. ada pinjaman yang belum kembali 5,2 M dari para guru itu? Betul. Atau ada hal lain, Pak? Ya salah satunya itu. Oke. Ya. Apa alasannya kenapa 5,2 M ini tidak bisa ditarik? Apakah tidak ada sanksi begitu Pak untuk para guru yang meminjam dan tidak mengembalikan? Awal dari kemacetan ini adalah sejak pembayaran gaji non tunai. Dulu zaman pembayaran gaji tunai melalui bendahara, itu dulu kan tidak ada larangan untuk memotong kewajiban ke koperasi atau setoran si pinjaman ke koperasi. Dulu kan tidak ada larangan. Jadi hutang mereka itu dipotong langsung oleh bendahara dan disetorkan ke kami. Nah setelah pembayaran gaji non tunai, kan gaji itu langsung masuk ke rekening mereka. Kita tidak menyalahkan pemerintah, tetapi barangkali
adalah kesadaran anggota untuk mengembalikan atau untuk menyetor hutang atau mencicil hutangnya ke koperasi tadi, ke koperasi menjadi rendah itu, sangat rendah sehingga kejadiannya ya macet seperti ini gitu ya. Ini Waktu masih normal, kami tiap bulan menerima setoran itu sekitar 200 jutaan, Bu. oke. Sekarang hari ini kami menerima setoran ya 5 juta paling besar itu. 5 juta rupiah. Iya. Ini tidak ada cara Pak, ini kan sebenarnya kewajiban yang harus mereka lakukan ya Pak untuk mengembalikan Betul. uang ke koperasi. Apalagi koperasinya uang ini mau digunakan untuk anak-anak bersekolah lagi begitu. Betul. Tidak ada cara Betul. Pak untuk bisa menarik, angkanya besar sekali Pak, 5,2 miliar. Betul. Ya. Kami sudah melakukan beberapa langkah. Langkah yang awal adalah menagih ke mereka, kepada mereka. Baik menagih melalui diundang melalui satu forum rapat, atau kami datang langsung ke rumah-rumah untuk menagih. Bahkan kami sudah mencoba menyita barang yang mereka miliki. Tapi ya tetap saja seperti ini gitu. Belum ada hasil. Pak kalau berkoordinasi dengan kepolisian sudahkah? Kebetulan beberapa atau 1 tahun yang lalu ada tawaran dari Dekopinda untuk melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian yang ditunjuk oleh Dekopinda. Kami sudah membuat pernyataan kesanggupan untuk menerima tawaran itu, tapi sampai hari ini kan nggak ada. Dan tidak ada lagi dari koperasi berkomunikasi atau berkoordinasi dengan kepolisian daerah? Dengan Polsek sudah kami lakukan itu. Tapi ya hasilnya seperti ini juga tetap. Gitu. Oke, itu tapi ada hitam di atas putih tidak Pak? Misalnya tidak membayar dalam jangka waktu sekian, maka ada sanksi yang harus diterima oleh para peminjam? Ada, kami waktu pinjaman awal, kami membuat SPH, surat pengakuan hutang. Di situ dicantumkan besaran pinjaman, besaran cicilannya, kemudian jangka waktu. Di situ jelas. Ya, ketika tidak sampai pada limit waktu setornya udah harus selesai, kami mencoba melakukan pendekatan dan membuat surat pengakuan hutang yang baru disertai dengan jaminan. Oke, tapi tidak ada efeknya ya Pak? Iya. Nah ke depan mungkin kami sudah komunikasi dengan notaris apa yang harus kami lakukan. Ini memang tidak ada sanksi hukum yang mengikat ya Pak untuk kasus pinjaman yang belum bisa dikembalikan ini? Kebetulan di SPH memang tidak ditulis. Oke. Tidak ada. Oke. Ini dari 5,2 miliar ini ada catatannya Pak, berapa total guru yang belum mengembalikan, baik yang sudah pensiun ataupun yang sudah masih aktif? Ada, ini sebanyak 20 tambah 4 Sabtu 61 orang. Oke, 61 orang dari total 21 sekolah, Pak? Ya. Oke, 61 orang dan itu sebenarnya daftar namanya lengkap ya, Pak, ada? Lengkap ada. Oke, berarti saya pastikan lagi, ini kan juga ada informasi yang bilang bahwa sebenarnya koperasi ini ada dampak dari gagal bayar, dari simpan pinjam yang dilakukan. Apakah itu juga mendera Koperasi Tugu saat ini, Pak? Betul, sangat mendera sekali. Tapi barangkali perlu saya tidak terlalu sepakat dengan istilah uang tabungan hilang. Oke. Ya. Apa? Berarti apa, Pak? Karena apa? Kalau hilang itu artinya itu nggak tahu di mana gitu. Ini kan jelas di guru sekian, di koperasi sekian. Jadi artinya tidak hilang itu uang. Hanya saja belum sempat dibayarkan. Itu aja. Oke, tapi kan harusnya sudah dibayarkan ya Pak dari para penghutang. Betul. Oke, ini harusnya dari 5,2 miliar ini harusnya dilunasi kapan, Pak? Ini sudah lewat semua. Berapa lama, harusnya Pak? Udah selesai. Kami mencoba 1 bulan. 1 bulan ini harus selesai. Sudah dikomunikasikan dengan mereka gitu. Berarti ini sekarang apa Pak solusinya? Tentu ditunggu oleh para pemilik
dana, apalagi orang tua murid, apakah ada solusi untuk menjual aset mungkin Pak, atau apa ada cara lain untuk bisa menagih utang dari 61 orang guru ini? Baik, mohon doanya dari semua masyarakat, terutama yang masyarakat di Kecamatan Cijulang, kemudian Bangka seluruhnya. Sudah lama kami menawarkan aset ini, tapi kebetulan memang belum laku. Mudah-mudahan 2 hari ke depan, karena informasinya sudah ada yang mulai menawar, kami mohon doanya mudah-mudahan 1-2 ke depan ini bisa laku gitu. 1-2 hari Pak? Iya, Oke. Apa saja Pak aset yang rencananya akan dijual? kami punya gedung. Kebetulan gedung di atas tanah 63 tumbak dan bangunannya menutupi seluruh tanah itu. Ya. Oke. Berarti jaminan jika nanti asetnya terjual, tadi Pak Sobirin memperkirakan 1-2 hari itu bisa menutupi angka 2,9 miliar yang harus dibayar. Mohon doanya mudah-mudahan. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Sobirin, tentunya harapannya Sama-sama. uang ini bisa kembali ke mereka yang memang berhak. Amin. Dan Amin. 5,2 miliar ini juga bisa dikejar ya Pak untuk. Iya ya. Hmm. Mohon izin. Iya. Saya menghimbau kepada teman-teman yang kebetulan punya masalah, punya piutang yang harus dibayar kepada kami, yang harus dibayar kepada sekolah, artinya langsung meminjam tabungan. Mohon kesadarannya, karena barangkali kondisi Bapak Ibu yang sekarang sedang masalah ini akibat dari kelalaian Ibu Bapak membayar hutang. Saya mohon ada kesediaannya, saya mohon kesadarannya, mudah-mudahan dengan kesadaran Bapak Ibu semua, masalah ini bisa selesai dan ekonomi Bapak Ibu bisa bangkit kembali. Saya mohon kesadaran semuanya. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Sobirin. Siang ini sudah membagi waktu dan juga tentu informasi bisa diterima oleh para pemilik uang yang menitipkan sebagian rezekinya di Koperasi Tugu. Terima kasih Pak Sobirin. Sama-sama. Ya.